manfaat dari bermain video game. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Ivan di channel Curhat Sehat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sharing dan berbagi informasi mengenai bermain video game ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat dua video ya, yang sama-sama tentang video game ya. Video yang pertama itu mengenai manfaat dari bermain video game, dan pada video berikutnya kita akan membahas mengenai tanda-tanda kecanduan video game dan juga pencegahan dari kecanduan bermain video game. Oke, kita langsung saja masuk ke video yang pertama. Bahwa bermain video game itu memang memiliki beberapa dampak buruk atau mungkin efek samping yang tidak diinginkan. Tetapi tidak selamanya bermain video game itu hanya membawa dampak negatif saja. Dan ini adalah beberapa contoh dari dampak atau mungkin efek positif dari bermain video game. Terutama bagi anak-anak yang bisa didampingi dengan orang tuanya secara bertanggung jawab. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, bermain video game ini memiliki manfaat untuk melatih anak menyelesaikan masalah. Ya, seperti yang kita tahu, video game itu kan ada banyak jenisnya. Dan ketika video game ini ada beberapa video game yang sifatnya itu mission ya. Dan selain daripada itu, biasanya video game ini dibentuk atau mungkin didesain secara bertingkat-tingkat, dan pada level-level awal mungkin dia sifatnya lebih mudah daripada level berikutnya. Dan pada kesempatan itulah orang tua bisa mengajarkan mengenai cara menyelesaikan masalah berdasarkan tingkat atau mungkin level-level tertentu dari sebuah video game. Yang kedua, bermain video game juga memiliki manfaat untuk memberikan pengetahuan baru, terutama pada anak-anak. Seperti yang kita tahu, biasanya video game ini memiliki basis bahasa yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan itu bisa menjadi alasan untuk mengajarkan beberapa kosakata baru dan juga beberapa kalimat dan juga beberapa informasi mengenai bahasa lain. Selain daripada itu, bermain video game juga bisa memberikan pengetahuan baru berupa cara ataupun kondisi-kondisi yang tidak selamanya ada di sekitar kita. Ya, beberapa contohnya biasanya video game seperti video game yang sifatnya kehidupan sehari-hari. Ketika karakter yang sedang kita mainkan itu membutuhkan uang mungkin, dan itu juga bisa mengajarkan bahwa uang ini bisa didapatkan dengan cara bekerja atau mungkin berkebun atau juga melakukan beberapa aktivitas yang ada di dalam video game itu sendiri. Yang ketiga, video game ini juga bisa meningkatkan kreativitas. Ya, seperti yang kita tahu, video game itu ada yang bentuknya atau mungkin ada yang sifatnya mendesain sesuatu atau mungkin membentuk sesuatu. Dan pada kondisi tersebutlah kreativitas anak bisa terasah. Dengan dibantu dengan pengawasan orang tua, maka orang tua bisa memasukkan nilai-nilai bahwa suatu dekorasi atau mungkin suatu bentuk itu bisa dikatakan baik atau mungkin buruk, atau mungkin ada saran-saran dari orang tua yang kemudian akan bisa meningkatkan dari kreativitas anak itu sendiri. Oke, yang keempat, video game juga bisa bermanfaat untuk mengendalikan emosi atau juga mungkin menerima kekalahan. Seperti yang kita tahu, bermain video game kan ada yang sifatnya bertanding seperti bermain bola atau mungkin bermain basket atau mungkin game permainan lainnya. Dan pada kesempatan kali itu kita bisa memasukkan nilai-nilai positif bahwa sesungguhnya tidak selalu dalam permainan ini harus menang. Kondisi tersebut bisa menjadi alasan atau mungkin cara untuk memasukkan nilai-nilai positif tentang menahan emosi, menerima kekalahan, dan juga hal baik lainnya. Dan yang kelima, bermain video game juga memiliki manfaat untuk membentuk karakter pantang menyerah. Karena apa? Karena biasanya pada permainan video game itu memberikan kesempatan untuk pemainnya itu mengulangi sebuah level atau juga bermain ulang ketika mungkin dalam permainan itu kalah atau tidak maksimal. Dan pada kondisi seperti itulah nilai-nilai positif untuk pantang menyerah dan mencoba lagi itu bisa dimasukkan kepada anak saat sedang bermain video game. Yang keenam, bermain video game juga bisa memberikan manfaat untuk sosial. Seperti yang kita tahu, pada zaman sekarang ini bermain video game banyak yang sifatnya online. Dan pada permainan online ini tentu saja kita tidak bermain sendiri. Dan pada kesempatan kali itu kita bisa mengajarkan anak untuk saling berkomunikasi, untuk saling menjalin hubungan dengan pemain lain yang berada di belahan dunia lain, atau mungkin sekedar bermain yang sifatnya lebih dari satu
satu pemain. Dan pada kesempatan kali itu tentu saja bermain video game bisa memberikan manfaat untuk kondisi sosial anak. Dan yang terakhir tentu saja bermain video game yang diawasi dengan orang tua akan meningkatkan ikatan batin antara orang tua dan anak itu sendiri. Dan itulah beberapa contoh dari manfaat bermain video game yang tentu saja ada syarat dan ketentuannya. Yang pertama, pastikanlah untuk mengawasi anak Anda ketika sedang bermain video game. Tentukanlah untuk bermain video game yang sesuai dengan usianya. Karena apa? Karena tentu saja kita harus menghindari beberapa video game yang sifatnya mungkin ada kekerasan atau mungkin ada hal-hal yang di luar dari keinginan kita. Dan tentu saja di sini ada peran orang tua untuk memastikan memilih video game yang sesuai dengan usianya, yang bisa melatih bahasa, mengembangkan nalar dan strategi, serta juga mengetahui cara-cara dalam bermain video game. Dan yang pasti berikanlah porsi atau mungkin batasan dalam bermain video game. Dan tentu saja berikan batasan dan porsi yang pas untuk anak bermain video game, sehingga anak tidak jatuh atau mungkin mendapatkan efek buruk, apalagi kecanduan dari video game yang akan kita bahas pada video kedua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video pertama. Jangan lupa untuk menonton video yang kedua mengenai tanda dan pencegahan dari kecanduan bermain video game. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.